Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Khawarizmi. NIM saya 2019-037. Saya dari kelas I Manajemen Logim. Di sini saya ingin memenuhi tugas, yaitu tentang visi, misi, job desk, dan struktur suatu Logim. Gitu. Nah, baik, yang pertama, uh, di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi terlebih dahulu. Yang pertama, tentang visi. Nah, jika saya ingin mendirikan suatu profil, maka visi saya atau tujuan saya adalah menuju kebaikan melalui jalan kebenaran. Artinya, saya ingin kantor saya ini menjadi kantor hukum yang jujur, yang benar gitu loh. Mengimplementasikan atau memegang teguh nilai-nilai dan asas-asas hukum itu sendiri, seperti equality before the law, tidak memandang bulu, tidak memandang kedudukan, gitu. Sehingga masyarakat sendiri bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Terus juga meskipun esok langit akan runtuh, maka hukum harus ditegakkan. Jadi saya ingin kantor hukum saya ini atau Lovim saya ini menjadikan kantor hukum yang jujur, supaya masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatan dari hukum saya, dari Lovim saya sendiri juga. Dan menjadikan kantor hukum yang andal dengan mengedepankan profesionalitas, komitmen, amanah, dan berintegritas. Nah, yang pertama, profesionalitas. Saya ingin kantor saya ini lagi-lagi ingin menjadi kantor yang profesionalitas, yang tegas, yang jujur, yang baik, supaya kantor saya ini memberi manfaat, memberi keadilan, dan memberi suatu impact yang besar kepada masyarakat, supaya masyarakat sendiri bisa mendapatkan itu semua. Terus yang kedua, berkomitmen. Berkomitmen ini artinya bahwa saya ingin kantor saya ini kantor yang berkomitmen, yang berjalan terus, yang bergerak kepada kejujuran, kepada keadilan gitu. Terus yang kedua, amanah. Saya ingin kantor hukum saya ini beramanah, menjalankan tugas yang sebaik-baiknya, yang sejujur-jujurnya, dan yang sebenar-benarnya. Menjalankan tugas sebagai seorang pengacara, menjalankan tugas seorang hukum gitu, untuk memberi bantuan-bantuan kepada masyarakat dan berintegritas. Artinya berintegritas ini adalah saya ingin kantor saya ini punya integritas yang baik, mempunyai integritas yang jujur, mempunyai integritas yang benar. Misinya bagaimana, caranya bagaimana untuk kantor saya ini mencapai tujuannya, yaitu memberi jasa hukum yang sebaik-baiknya dan yang seluas-luasnya dalam rangka penegakan hukum, tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Nah, supaya kantor saya ini mencapai tujuannya, maka caranya adalah memberi jasa hukuman, memberi jasa hukum. Nah, memberi jasa hukum ini bisa berupa mediasi, non-litigasi, litigasi, dan lain sebagainya, rekonsiliasi, penyuluhan hukum, dokumen-dokumen hukum, gitu ya, supaya masyarakat ini bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan kepastian, dan mendapatkan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Nah, terus selanjutnya yang kedua adalah ada struktur law firm. Nah, prinsip profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian kerja dapat tercapai dengan hasil yang optimal melalui pembagian kerja dalam struktur organisasi kerja yang permanen. Nah, artinya supaya kantor saya ini bisa profesional, maka ada bidang-bidang tertentu
yang fokus pada suatu permasalahan. Nah, maka dari itu kantor saya atau law firm saya ini memberi struktur gitu. Yang pertama ada direktur atau ketua. Yang tugas dari ketua atau direktur ini adalah yang mengelola kantor hukum itu sendiri, yang eh, mengatur struktur, yang apa ya, yang mengarahkan, yang memberi arahan terus supaya law firm ini, supaya kantor hukum ini supaya bisa terarah, atau yang mengorganisir kantor hukum ini supaya kantor hukum ini sistematis, struktur, dan jelas arahnya kemana, gitu. Job desk-nya kemana, gitu. Nah, itu adalah tugas dari direktur itu sendiri, memberi arahan, mengorganisir gitu ya, supaya suatu law firm ini terarah dengan jelas gitu. Kodanya, ada kodanya. Terus yang kedua ada sekretaris. Nah, sekretaris ini tugasnya ialah dia membantu direktur itu sendiri mengurus administrasi law firm, terus juga mencatat laporan-laporan dari kegiatan law firm itu sendiri. Ya, pokoknya berkaitan dengan administrasi. Nah, yang ketiga adalah selanjutnya ada bendahara. Bendahara ini tugasnya bisa mencatat pengeluaran keuangan, bisa mencatat pemasukan keuangan, bisa menyimpan keuangan gitu. Terus selanjutnya ada bagian litigasi. Nah, bagian litigasi ini adalah dia yang mengurusi kasus-kasus litigasi atau kasus yang melalui proses daripada pengadilan gitu. Nah, jadi dari kantor kami sendiri siap untuk mendampingi kliennya ketika dia punya masalah dan harus melalui tahap litigasi. Nah, kita juga pasti mendampingi dari awal sampai proses putusan pengadilan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah non litigasi. Nah, non litigasi ini adalah non litigasi ini adalah suatu kasus atau perkara yang itu restoratif justice. Artinya restoratif justice ini adalah menyelesaikan masalah di luar pengadilan, misalkan melalui tahap mediasi gitu. Nah, jadi kita juga mendampingi klien kita untuk melalui tahap mitigasi atau restoratif justice, misalkan katakanlah melalui tahap mediasi dulu gitu, supaya insya Allah mediasi, ketika tahap mediasi masalahnya bisa terselesaikan. Jadi nggak perlu repot-repot tahap ke pengadilan. Dan yang terakhir ini mengenai job desk law firm. Nah, job desk law firm kita ini adalah memberikan pelayanan pada hukum kepada masyarakat itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga itu mempunyai hak yang sama di mata hukum, mempunyai hak sehingga dia mempunyai rasa keadilan pada hukum itu sendiri, mempunyai perlindungan pada hukum itu sendiri ketika dia mempunyai suatu masalah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat kita ini masih belum tahu tentang hukum, masih belum tahu mengenai proses dalam hukum itu sendiri, sehingga masyarakat kita ini rata-rata ketika dia ada masalah, dia pasti berpasrah dan bilang, saya orang miskin, saya orang nggak punya, saya nggak tahu apa-apa tentang hukum gitu loh. Jadi dia pasrah. Maka dari itu kita sebagai orang hukum atau law firm memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat kita ini mengetahui hukum, mengetahui proses daripada hukum itu sendiri ketika dia punya masalah. Jadi kalau dia mempunyai masalah, dia nggak pasrah, tapi dia eh, langsung melalui jalur hukum gitu. Jadi dia memahami arti dari hukum itu sendiri, memahami prosedur untuk menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Nah, jadi ketika masyarakat mempunyai masalah, dia bisa melaporkan
laporkan ke Lovim atau ke badan hukum. Nah, job desk kita ini adalah memberi pelayanan hukum kepada masyarakat itu sendiri. Yang pertama, hukum lingkungan. Nah, hukum lingkungan ini adalah kalau misalkan kita mengacu pada Undang-Undang Agraria bahwa dikatakan di bumi itu laut, udara, dan daratan itu adalah milik masyarakat, itu milik kita. Jadi kalau misalkan nih hukum lingkungan kita tercemar, lingkungan kita tercemar, katakanlah ada kebakaran hutan yang mengakibatkan menyiksa masyarakat asapnya itu gitu. Masyarakat tidak menghirup udara yang segar, menyebarkan polusi yang jelek lah udaranya gitu, sehingga masyarakat mempunyai penyakit paru-paru gitu loh, karena tidak bisa menghirup udara segar. Nah, itu bisa dilaporkan ke Lovim gitu loh untuk diberi bantuan hukumnya gitu. Jadi kalau untuk masalah lingkungan itu bisa dilaporkan ke Lovim supaya Lovim itu bisa mendampingi. Terus yang kedua itu adalah ada hukum pidana dan perdata. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kasus pidana itu misalkan ada kasus penganiayaan, terus juga kalau kasus perdata misalkan katakanlah ada kasus perceraian, nah itu bisa dilaporkan supaya bisa meminta bantuan hukum kepada Lovim supaya dari pihak Lovim sendiri pun mendampingi kliennya gitu. Terus ada pelayanan non litigasi dan litigasi. Nah, pelayanan non litigasi ini misalkan kasus perdata yang tadi saya bilang bahwa misalkan ada kasus perceraian, yaitu bisa melalui tahap non litigasi, melalui tahap mediasi sebelum ke pengadilan. Itu namanya restoratif justice. Nah, itu dari Lovim sendiri siap untuk mendampingi. Nah, yang kedua adalah litigasi. Nah, litigasi ini adalah misalkan katakanlah kasus pidana, misalkan kasus penganiayaan, misalkan itu bisa tuh langsung tahap ke litigasi. Terus juga dari pihak Lovimnya pasti mendampingi dari awal sampai akhir, dari kuasa, dari gugatan, dari pendaftaran, terus juga mengikuti prosedur persidangan sampai tahap pemutusan hakim gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah litigasi perdata. Nah, litigasi perdata ini adalah kasusnya seperti uang prestasi, ada PMH, terus juga ada pembuatan akta kematian, ada pengesahan pendewasaan anak maupun izin gitu ya, terus juga ada izin kuasa anak di bawah umur, terus juga ada jasa penanganan perceraian, terus juga harta bunuh diri dan sebagainya. Jadi dari perdata pun ada tahap litigasinya gitu loh, harus melalui tahap pengadilan gitu loh. Nah, kalau misalkan ada kasus-kasus tersebut yang sudah saya jelaskan, itu bisa juga dilaporkan ke Lovim supaya Lovim bisa menangani kasus tersebut gitu loh, supaya masyarakat sendiri pun bisa diberi bantuan hukumnya. Terus selanjutnya adalah litigasi pidana. Nah, litigasi pidana ini jelas ya, kalau kasus pidana ini pasti udah jelas ke jalur litigasi, langsung ke tahap proses pengadilan gitu. Jadi kalau ada kasus pidana gitu ya, yang tadi saya bilang kasus penganiayaan misalkan, kasus pembunuhan misalkan, itu bisa langsung lapor aja gitu ke pihak Lovim. Nah, terus perburuan dan ketenagakerjaan. Nah, ketenaga kerjaan ini banyak ya sengketanya ya, kayak misalkan di PHK misalkan ya. Nah, kalau misalkan di PHK tanpa alasan jelas gitu ya, atau misalkan gajinya dipotong atau pihak perusahaannya merugikan tenaga kerjanya, nah itu bisa kita melakukan laporan ke Lovim. Kalau saya tidak diperlakukan baik, kalau saya di PHK, gaji saya dipotong, terus juga cuti saya dihapus gitu misalkan, itu bisa aja dilapor ke pihak Lovim supaya pihak Lovim sendiri pun memberi bantuan hukum kepada masyarakat itu sendiri. Nah, hukum teknologi dan informasi seperti yang telah kita
ketahui bahwa di masa sekarang ini kehidupan memang tidak terlepas dari teknologi. Dengan begitu membuat adanya dorongan diterbitkannya hukum teknologi dan informasi. Jika dijelaskan secara umum, hukum teknologi ini akan mengatur segala aspek legal yang berlangsung dalam jejaring internet. Nah, misalkan hukum teknologi dan informasi, misalkan nih, data kita dibocorin, data kita dibajak misalkan ya, cybercrime lah ya, kejahatan dunia maya. Nah, kalau misalkan kasus tersebut yang sudah dijelaskan ya, kayak kebocoran data, kayak data kita dibajak, ya itu bisa kita melakukan laporan gitu loh ke Lovin itu sendiri. Nah, konsultasi hukum. Nah, konsultasi hukum ini misalkan saudara masyarakat mempunyai suatu masalah, dia tidak mengetahui kalau misalkan perkara tersebut itu bagaimana ya hukumnya, gitu, bagaimana yang menyelesaikan masalahnya. Nah, supaya mengetahui dari law firm itu sendiri, dari badan hukum menyediakan konsultasi hukum. Jadi kita mengkonsultasi tentang permasalahan yang kita hadapi gitu. Nah, perkara kita ini hukumnya apa ya gitu ya. Terus bagaimana ya cara penyelesaiannya gitu. Nah, itu bisa konsultasikan. Nah, terus rekanan pejabat membuat akte tanah. Nah, ada apa untuk layanan Lovin selanjutnya, yaitu berupa rekanan pejabat membuat akta tanah. Perlu untuk diketahui pula akibat notaris serta PPAT mempunyai tugas sekaligus fungsi yang berbeda. Pasalnya untuk PPAT sendiri lebih memfokuskan dirinya terhadap pembuatan akta peralihan tanah, seperti halnya ketika melakukan proses jual beli, hibah, wasiat, keterangan hak waris, dan lain sebagainya. Persoalan ini tentunya lebih mudah ditangani oleh firma hukum yang pastinya ditahan terkait seluk-beluk di dalamnya. Nah, kalau misalkan ada kasus tentang pembuatan akta peralihan tanah, terus proses jual beli, wasiat atau keterangan waris gitu ya, itu bisa juga memberi apa ya, meminta bantuan kepada tim supaya masalahnya juga cepat beres. Nah, rekanan notaris. Nah, rekanan notaris ini kayak misalkan pembubaran badan hukum, ya koperasi gitu ya, atau menciptakan akta perubahan modal gitu ya, terus juga pembuatan kesepakatan perjanjian, pokoknya tentang terkait perusahaan lah ya kayaknya. Ya, kayak misalkan mendirikan kantor hukum gitu ya, nah itu bisa juga ke Lovin supaya notaris dari Lovin itu membantu. Nah, habis itu selanjutnya adalah legal opinion. Nah, jadi ketika legal opinion ini adalah pendapat hukum dari orang hukum, gitu ya. Pendapat aturan dari hukum itu sendiri. Nah, kalau misalkan pengacara atau advokat itu dia punya legalitas untuk memberi pandangan terkait hukum itu sendiri gitu loh. Kayak misalkan ada merancang drafting gitu ya, suatu kontrak atau perjanjian yang diharapkan oleh kliennya. Nah, terus juga tentang perkara ketenaga kerjaan, terus juga mengenai kontrak usaha gitu. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus tersebut, para advokat atau pengacara ini dia mempunyai legal opinion, mempunyai pendapat hukum itu sendiri gitu, supaya klien-kliennya itu bisa diberi masukan, bisa memberi edukasi kepada kliennya. Nah, kalau untuk pendampingan hukum, nah tentunya pasti ada pendampingan hukum lah gitu, kayak misalkan ada negosiasi gitu ya, juga didampingi, terus juga ada perbuatan aturan mirip jual beli barang gitu ya, terus juga ada perizinan, ada kasus apa litigasi gitu. Nah, itu juga didampingi semua kasus baik itu pidana, perdata, litigasi dan litigasi itu didampingi oleh pihak non pihak law firm gitu.
Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah mohon diluruskan. Tolong diluruskan karena saya manusia biasa yang selalu luput dari kesalahan. Nun walaupun turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.